Ayo kelihatan semua nih. Smile Sweet Seventeen. Smile Sweet Seventeen. Walau Mystic and Sick. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Ketika hari-hari ini, ketika video-video kritikan terhadap Yusuf Mansur sudah mulai banyak bermunculan, sejak itu pula Yusuf Mansur sudah tidak pernah lagi mempromosikan warung Stick and Stick. Dan sejak itu pula Yusuf Mansur sudah tidak pernah lagi terlihat bersama Jody Brotosuzeno. Ya, seperti yang teman-teman lihat di cuplikan video, bahwa di situ Jody Brotosuzeno, owner atau pendiri dari warung Stick and Stick, yang membuat video, lalu kemudian di belakangnya ada Yusuf Mansur. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa Jody Brotosuzeno dan Yusuf Mansur ini bekerja sama membangun atau mengembangkan warung Stick and Stick. Seperti pernyataan Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia mulai bergabung di warung Stick and Stick dan ikut mengembangkan warung Stick and Stick itu sejak tahun 2010. Yusuf Mansur bersama istrinya dan juga Jody Brotosuzeno bersama istrinya. Ini pernyataan Yusuf Mansur sendiri, keluar dari mulut Yusuf Mansur sendiri. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Stick and Shake, nah di warung Stick and Shake saya tidak sendirian ya, ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Dan hasil searching kami, jejak-jejak digital, video-video lama, Yusuf Mansur dan Jody Brotosuzeno ini sering terlihat bersama, teman-teman. Sehingga kemudian menguatkan kita bahwa memang mereka ini ada hubungan simbiosis mutualisme di sana. Juga berdasarkan pernyataan dari Bapak Iqbal melalui wawancara dengan Pak Darso Arif di Toibah channel lalu yang sudah sempat kemudian hilang di take down atau bagaimana, yang sekarang berganti dengan Toibah TV. Hampir dari setengah bisnisnya si Jaman itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu. Atau mungkin keseluruhan, saya juga nggak tahu. Tapi gini deh, tadi saya sebutkan di awal kita dialog, Jody itu adalah korunnya Jaman. Di mana di sana Pak Iqbal mengatakan bahwa Jody Brotosuzeno ini adalah korunnya dan Yusuf Mansur ini adalah Fir'aunnya. Di mana di sana orang yang memegang aset, kebanyakan yang memegang aset dari Yusuf Mansur ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jody Brotosuzeno. Ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Iqbal. Dan ini sudah sering kami bahas, teman-teman, kerjasama antara Jody Brotosuzeno dan Yusuf Mansur. Tempo hari, kurang lebih 1 bulan yang lalu, kami juga mewawancarai Pak Zain Mustafa, seorang pengacara yang juga menjadi korban Yusuf Mansur dalam investasi batubara, teman-teman, yang sekarang sedang beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana ini sudah masuk tingkat peninjauan kembali atau PK, yang mana keputusannya ini akan menjadi keputusan final, teman-teman, yang mana ini awalnya dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa, lalu kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini mengajukan banding dan seterusnya. Intinya apa, teman-teman? Bahwa Pak Zaini Mustafa dalam wawancara kami mengatakan bahwa Yusuf Mansur dan Jody Brotosuzeno ini ada dalam sebuah data di Hotel City, di mana di sana ternyata Jody Brotosuzeno dan Yusuf Mansur ini bekerja sama kemudian mengembangkan Hotel City ini. Artinya adalah bahwa Hotel City yang selama ini bermasalah, Hotel City yang selama ini dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, ternyata ada nama Jody Brotosuzeno di sana. Jadi kalau kita lihat di warung Stick and Stick ada nama Yusuf Mansur, di Hotel City ada nama Jody Brotosuzeno. Ya tentu kalau kerjasama tentu yang satunya butuh modal, satunya punya modal, Mas. Kalau kita lihat misalnya Brotosuzeno punya usaha yang namanya warung stick, kemudian Yusuf Mansur masuk ke sana, ya kan? Nah, kan tentu terlihat di sana adanya suatu kebutuhan yang sama, yang satunya punya usaha kurang dananya, yang satu punya dana kan? Kemudian masalah dananya dari mana itu memang perlu dikaji lebih dalam kan begitu. Nah, kalau Yusuf Mansur ini kan terlihat dari dulu ketika berceramah kan hanya duit pulus dolar, real dan seterusnya kan. Artinya usahanya Yusuf Mansur apa sih? Mereka kan kalau mereka pengakuan mereka ya mereka sendiri kan pernah dipenjara 2 kali. Artinya orang yang tidak punya apa-apa lah begitu ya. Kemudian tahun sekian saja rumahnya masih misalnya
masih tanah, ya kan? Iya. Kemudian bukan anaknya orang kaya. Iya. Kemudian tidak juga kita ketahui bahwa mereka dapat hibah misalnya dari Sultan Arab, misalnya Raja Arab, Raja Pat, Iya. kan nggak juga, Mas. Artinya uangnya dari mana? Ini yang perlu dicurigai. Sebenarnya di sanalah negara harus ikut campur dalam hal ini. Artinya kerjasama mereka kerjasama yang sangat luar biasa, teman-teman. Ada simbiosis mutualisme di sana. Dan juga saya sempat kaget gitu ketika Yusuf Mansur mencoba untuk menemui Zakir Naik. Ini juga sempat kami upload, di mana di sana seorang panitia yang ikut kemudian mengurus kedatangan Zakir Naik ke Indonesia itu mengatakan bahwa Yusuf Mansur meminta untuk menemui Zakir Naik. Dan dalam pertemuan tersebut terungkap Zakir Naik mengatakan bahwa Yusuf Mansur berniat memberi sejumlah donasi asal Zakir Naik mau memberikan kesempatan kepada Yusuf Mansur untuk kemudian memberikan waktu entah beberapa menit, 10 menit, 20 menit, atau 30 menit untuk kemudian menggalang sedekah di acara Zakir Naik. Alhamdulillah Zakir Naik tidak mau, teman-teman. Anehnya, dalam pertemuan Yusuf Mansur dan Zakir Naik itu juga ada Jody Brotoseno di sana, teman-teman. Ada apa ini? Di waktu lalu, Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur sering terlihat bersama. Di waktu lalu, Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur sering terlihat tertangkap kamera berjalan bersama. Artinya membuat kegiatan bersama gitu. Dan kami tidak heran karena memang Yusuf Mansur secara jelas mengatakan bahwa sejak tahun 2010 dia ikut bergabung di Warung Stick and Seek, ikut membantu mengembangkan Warung Stick and Seek. Yang mana dugaan kami sebagai investor di sana tentunya. Dan di sini jelas sebagai investor utama, teman-teman. Dan Yusuf Mansur sering sekali mempromosikan Warung Stick and Seek. Sering sekali memakai baju Warung Stick and Seek. Sering sekali terlihat bersama Jody Brotoseno. Sering sekali membuat video mengunjungi Warung Stick and Seek. Dan saya rasa teman-teman yang mengikuti channel kita juga sudah tahu bahwa sudah beberapa kali kami upload di mana Yusuf Mansur selain mempromosikan Warung Stick and Seek juga ikut membuat video mengunjungi Warung Stick and Seek, menunjukkan bahwa dia makan di Warung Stick and Seek. Namun semua itu hilang hari-hari ini, teman-teman. Ketika kemudian video-video protes, ketika kemudian orang-orang sudah mulai tahu sepak terjang dari Yusuf Mansur ini, ketika kemudian jejak-jejak digital lama Yusuf Mansur mulai bermunculan dan itu menimbulkan masalah, Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur sudah tidak terlihat lagi bersama. Saya tidak tahu ada masalah apa di belakang, kita tidak tahu itu. Yang jelas hari ini Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno seolah-olah menghindar untuk kemudian tertangkap kamera berdua begitu. Mengapa gitu? Kenapa? Ada apa gitu? Kalau memang Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur ini sudah berpisah secara bisnis, seharusnya ada penjelasan yang jelas gitu. Karena surat pertanyaan-pertanyaan dari Pak Darso Arif sampai sekarang, sampai hari ini, per detik ini, per video ini diupload, itu belum ada tanggapan dari Warung Stick and Seek. Pertanyaan Pak Darso di situ berupa gambaran besarnya. Ada beberapa pertanyaan di situ, gambaran besarnya berupa klarifikasi mengenai Yusuf Mansur dan Warung Stick and Seek ini. Kenyataannya sampai hari ini pihak Warung Stick and Seek itu belum memberikan jawaban resmi gitu bahwa Yusuf Mansur itu sebenarnya seperti apa di Warung Stick and Seek. Seperti apa posisi Yusuf Mansur di Warung Stick and Seek. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa memang Yusuf Mansur ini masih bekerja sama dengan Jody Brotoseno ikut mengembangkan bisnis Warung Stick and Seek. Dan artinya Yusuf Mansur memiliki omset dari Warung Stick and Seek tersebut, teman-teman. Ini juga kemudian menjadi satu hal yang mengherankan bagi kami gitu. Atau yang kok bisa gitu? Maksudnya Yusuf Mansur ini punya omset ratusan juta bahkan mungkin miliaran, tapi enggan atau bahkan sulit sekali menyelesaikan hak-hak para korban gitu. Kalau memang dia ini seperti apa yang sering dia katakan itu, takut kepada Allah dan segala macam amanah ini dan itu. Intinya Yusuf Mansur ini kan Anda kenal sebagai ustadz gitu. Kita kenal sebagai ustadz gitu. Harusnya memberikan contoh kepada kita mengenai bagaimana mengambil hak orang itu adalah suatu kezaliman yang nyata gitu. Dan tentu Yusuf Mansur lebih tahu akan hal itu gitu. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Yusuf Mansur gitu. Kita semua orang-orang biasa ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh Yusuf Mansur yang mana kita kenal sebagai ustadz. Ustadz terkenal di Indonesia, teman-teman. Yang bahkan katanya ini sudah pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Bahkan
Yusuf Mansur ini yang mana orang-orang kenal sebagai Ustadz kondang, Ustadz nasional yang mana dulu sering lalu lalang di dunia pertelevisian kita sehingga kemudian membuat orang-orang itu yakin dan percaya, sehingga kemudian membuat orang-orang berinvestasi yang akhirnya pada hari ini orang-orang itu mengalami kekecewaan. Ya inilah dia Yusuf Mansur, teman-teman. Yusuf Mansur yang kemudian kita kenal hari ini sebagai bos dari warung Stick and Stick. Yusuf Mansur yang kemudian hari ini kita kenal sebagai orang yang memiliki saham di mana-mana. Yusuf Mansur yang bahkan mengatakan pernah memiliki klub sepak bola. Yang pada kenyataannya kita tidak tahu gitu. Dari mana Yusuf Mansur memiliki duit? Dari mana Yusuf Mansur memperoleh duit sampai kemudian bisa berinvestasi di mana-mana gitu. Salah satunya yang menjadi tanda tanya saya itu adalah dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang sehingga kemudian bisa ikut berinvestasi di warung Stick and Stick, teman-teman. Dari mana? Karena sepanjang yang saya tahu, warung Stick and Stick itu tidak dibangun oleh Yusuf Mansur. Warung Stick and Stick itu ya seperti yang saya katakan tadi, dibangun oleh Jody Brotoseno. Lalu kemudian tiba-tiba muncul pernyataan Yusuf Mansur bahwa di tahun 2010 dia sudah bahwa dia mulai ikut bergabung di warung Stick and Stick itu sejak tahun 2010. Dan memang sejak tahun itu kami melihat di jejak-jejak digital Yusuf Mansur itu terlihat sering sekali menggunakan kaos warung Stick and Stick, sering mempromosikan warung Stick and Stick. Tidak hanya sekedar mempromosikan dalam bentuk kata-kata, bahkan Yusuf Mansur sering terlihat memvideokan sedang makan di warung Stick and Stick, memvideokan mendatangi atau mengunjungi warung Stick and Stick. Ya bagaimana bos gitu loh, mengunjungi karyawan-karyawan dari warung Stick and Stick. Dan Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa dia membayar pajak 100 sampai 200 juta gitu per hari apa per bulan gitu, kalau saya tidak salah gitu. Yang jelas di sini adalah bahwa yang menjadi tanda tanya saya adalah mengapa hari ini Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur sudah tidak terlihat lagi bersama-sama dalam satu frame gitu. Bahkan ada satu video yang cukup menggelitik ketika mereka sedang pijat. Itu Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur akrab sekali, teman-teman. Tapi ini kan video lama, video lalu gitu. Saya mau mengatakan bahwa apakah mungkin Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno ini sedang tiarap, kemudian tidak ingin kemudian terlihat di depan kamera berdua agar kemudian tidak terlihat mereka ini bekerja sama gitu. Padahal di waktu lalu mereka ini saling menguntungkan seperti yang saya sebutkan beberapa hal tadi, teman-teman. Apakah kemudian hari ini Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur sedang kemudian berpikir bahwa kalau mereka terlihat bersama, mungkin orang-orang nanti akan berpikiran bahwa apa yang kami katakan ini benar adanya gitu. Tapi percayalah teman-teman bahwa segala hal yang kemudian kita rencanakan dan itu berlawanan dengan kebenaran, itu juga akan menemukan titiknya sendiri, teman-teman. Maksudnya apa? Ketika kita mencoba untuk kemudian menyembunyikan sebuah kebenaran dengan cara apapun, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, teman-teman. Keadilan itu akan menemukan jalannya sendiri, teman-teman. Jadi secerdas apapun, sepandai apapun Anda kemudian mencoba untuk bermain kucing-kucingan, suatu saat akan tertangkap juga gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, sebaiknya Anda bertanggung jawab gitu. Sebaiknya Anda menyelesaikan hak-hak para korban gitu. Ketika Anda kemudian merasa memang membohongi mereka, ketika Anda merasa mencurangi mereka, maka selesaikan hak-hak mereka gitu. Karena saya melihat di sini adalah kok setiap bisnis-bisnis investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur ini mangkrak semua gitu. Kok setiap usaha-usaha yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur ini kok berhenti semua gitu. Di dalam sebuah video Yusuf Mansur mengatakan bahwa kita bersabar dan segala macam. Lah, ente tidak dirugikan gitu. Yang dirugikan ini umat gitu. Bukan Anda yang harus bersabar gitu. Jadi jangan playing victim, jangan mengatakan seolah-olah Anda terzolimi, tidak. Bukan itu caranya gitu. Jangan Anda memutarbalikkan fakta gitu, seolah-olah Anda yang terzolimi, seolah-olah Anda yang terini gitu. Tidak. Tidak ada orang yang menghina Anda, tidak ada orang yang menjatuhkan Anda. Kami hanya mewakili para korban untuk kemudian menuntut Anda agar Anda mengembalikan uang mereka gitu. Itu saja, sesimpel itu kok, semudah itu gitu. Bukan kemudian ketika seorang korban menulis tulisannya di kolom komentar, menagih utangnya kepada Yusuf Mansur, lalu kemudian Yusuf Mansur menghapus kolom komentar tersebut gitu. Lalu kemudian dia berkata di ceramahnya, ayo kita sabar, ini ujian, kita ditagih utang, kita sabarin. Bukan, selesaikan urusan Anda gitu. Anda enak hidup di rumah mewah gitu. Saya pernah posting khusus video mengenai bagaimana besarnya rumah Yusuf Mansur, mewahnya rumah Yusuf Mansur dengan segala fasilitasnya. Tapi di sisi lain dia tidak menyelesaikan hak-hak para korban yang jumlahnya tidak seberapa gitu. Lalu dia membuat video kita bersabar. Omong kosong teman-teman. Omong kosong. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa agak aneh ketika hari-hari ini, ketika video-video kritikan terhadap Yusuf Mansur sudah mulai banyak bermunculan,
Sejak itu pula, Yusuf Mansur sudah tidak pernah lagi mempromosikan warung Stick and Stick. Dan sejak itu pula, Yusuf Mansur sudah tidak pernah lagi terlihat bersama Jody Brotoseno. Syarif Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur, kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur, Maju caleg tapi nggak kepilih. orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi, emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak, Johnny kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak, Jody kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak, stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak, bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.